Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mela Filanovia mempresentasikan materi kelompok 3 mengenai ideologi pendidikan, di mana terdapat 3 ideologi pendidikan. Yang pertama yaitu ideologi pendidikan konservatif. Sebelum kita memasuki ideologi pendidikan konservatif, kita tahu dulu apa itu ideologi pendidikan. Ideologi secara bahasa merupakan sebuah konsep atau cara berpikir seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Secara istilah, ideologi merupakan sebuah sistem nilai atau kepercayaan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Ideologi pendidikan merupakan sebuah konsep pendidikan yang dijadikan sebuah landasan yang memberikan arah dan tujuan tertentu. Baiklah, di dalam perkembangan ini, ideologi pendidikan konservatif terdapat 3 hal pokok. Yang pertama, fundamentalisme pendidikan, di mana dalam penganut fundamentalisme ini memandang bahwa pendidikan sebagai proses regenerasi moral, sehingga manusia dianggap sebagai agen moral, di mana seluruh umat manusia harus taat terhadap aturan moral yang berlaku di suatu tempat tertentu. Yang kedua yaitu intelektualisme pendidikan. Intelektualisme pendidikan merupakan sebuah ideologi pendidikan yang didasarkan pada pertimbangan pemikiran penalaran secara filosofis, di mana bahwa ada kebenaran-kebenaran tertentu yang sifatnya mutlak atau kekal. Yang ketiga, konservatisme pendidikan. Di dalam penganut konservatisme pendidikan ini memandang bahwa pendidikan sebuah pembelajaran atau sosialisasi nilai-nilai yang sudah mapan, sehingga manusia sebagai objek pendidikan harus dibimbing secara ketat serta harus diarahkan sebelum ia menjadi seorang yang berpendidikan. Baiklah, masuk kita ke dalam ideologi pendidikan liberal. Dalam pandangan liberal, pendidikan merupakan suatu usaha untuk melestarikan dan meningkatkan mutu tatanan sosial yang ada dengan tujuan mengajarkan anak-anak bagaimana cara mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan sendiri secara efektif. Terdapat 3 hal pokok di dalam ideologi pendidikan liberal ini. Yang pertama, liberalisme pendidikan, di mana dalam penganut liberalisme, tujuan jangka panjang dari pendidikan adalah melestarikan dan memperbaiki tatanan sosial yang ada, dengan mengajarkan setiap individu untuk menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya secara efektif dan efisien. Yang kedua, liberasionisme pendidikan. Liberasionisme pendidikan ini merupakan sebuah orientasi atau disebut dengan problem considered yang mencakup komitmen kuat terhadap jawaban yang terbaik dibuat oleh kecerdasan yang jernih, yang terlatih. Liberasionisme pendidikan. Liberasionisme pendidikan merupakan sebuah orientasi problem considered yang mencakup komitmen kuat terhadap jawaban yang terbaik yang dibuat oleh kecerdasan yang terlatih. Yang ketiga yaitu anarkisme pendidikan. Secara umum, anarkisme pendidikan ini hampir sama dengan liberalisme dan liberasionisme pendidikan, yaitu ideologi yang menerima sistem penyelidikan eksperimental yang terbuka sehingga menciptakan sebuah prinsip penalaran ilmiah melalui pembuktian dan pemikiran. Baiklah, masuk poin ketiga yaitu ideologi pendidikan kritis transformatif. Pendidikan kritis merupakan mazhab pendidikan yang meyakini adanya muatan politik dalam semua aktivitas pendidikan, di mana penganut paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam tatanan politik ekonomi masyarakat di mana pendidikan itu berada. Selanjutnya, pendidikan transformatif merupakan pendidikan yang mengakses perubahan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pandangan hidup tersebut, dan di dalam proses belajar didasarkan pada prinsip dialog, kreatif, dan partisipatif karena adanya pengakuan akan interaksi kebebasan individu untuk mengembangkan potensinya dalam perubahan sosial. Adapun manfaat dari ideologi
pendidikan kritis transformatif ini bagi masyarakat ialah membuat suatu kehidupan yang berkeadilan, mandiri, tidak adanya ketergantungan terhadap orang lain. Implikasi dari pendidikan berparadigma kritis transformatif terhadap pendidikan dengan diterapkannya konsep kritis transformatif ini dalam pendidikan, pada akhirnya akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Itulah hasil presentasi saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.